Idul Adha, Idul Kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan di hari-hari ini kita bertakbir, memujinya, membesarkan namanya. Atas limpahan nikmatnya mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung yang semua bertujuan untuk kebaikan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian membesarkan nama Allah, mengagungkannya atas hidayah yang diberikannya kepadamu, supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Khususnya dalam masalah ibadah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang di beberapa ayat Al-Quran digandengkan dengan sholat, ibadah terbesar dalam Islam, ibadah yang berhubungan dengan anggota badan yang terbesar dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau sholatnya diterima, sholat seorang hamba diterima, maka ibadah lain pun akan diterima. Makanya digandengkannya ibadah kurban dengan sholat dalam beberapa ayat Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah, sembelilah sembelihanmu karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dengan digandengkannya dua ibadah besar ini menunjukkan berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah untuk Allah adalah ibadah yang mengandung pengorbanan besar, yang mengandung upaya manusia untuk mewujudkan kecintaan yang sejati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat hikmah disyariatkannya ibadah kurban untuk mewujudkan keikhlasan, kecintaan sejati karena Allah, ketaatan yang sungguh-sungguh karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah maupun daging-daging sembelian yang kamu sembelih. Tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah tidak butuh makanan, tidak butuh pemberian dari manusia. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hatimu. Ketakwaan dari hatimu. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih sembelihan di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghamburkan harta kita, bukan untuk menjadikan uang kita habis dengan menyembelih sembelihan kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin, termasuk kita makan untuk diri kita sendiri. Tapi makna berkurban adalah mengorbankan apa yang paling berharga menurut kita dari urusan dunia dalam rangka mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna berkurban adalah berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk kita selalu menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. بضع رسالات تحمل نورا للأجيال